warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Oke, sebelum mulai pembelajaran, saya minta tolong kepada semuanya untuk merapikan tempat duduknya masing-masing. Dan jika ada sampah atau sesuatu yang berserakan, segera datang dan dibuang di tempat sampah. Oke, sudah siap semua? Alhamdulillah. Oke, kalau sudah siap semua, saya persilakan kepada ketua kelas, Mas Reza, untuk mempersiapkan doa. Yuk. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi kita bisa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam proses belajar. Nah, sebelum mulai pembelajaran saya absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Masuk ya, alhamdulillah masuk semua. Oke, jadi seperti biasa hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dan pada pertemuan kali ini kita itu akan belajar materi tentang unsur-unsur hadis. Nah, di pertemuan kemarin kan sudah dijelaskan ya apa itu hadis. Masih ada yang ingat apa itu hadis? Segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad dari perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Oke, betul sekali Mbak Lima ya. Jadi hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan jelaskan dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sanad dan matan. Kedua, peserta didik mampu menerapkan pengertian sanad dan matan dalam hadis. Ketiga, peserta didik mampu membedakan sanad, matan, dan rawi dalam sebuah hadis. Jadi poin pentingnya kalian nanti itu dalam proses belajar ini bisa membedakan antara sanad, matan, dan rawi. Oke, sudah siap semua kan? Sudah. Kalau sudah siap, silahkan amati gambar di sini. Di sini Ibu memberikan gambar silsilah penyampaian hadis atau riwayat hadis ya. Di sini ada Muslim dan Bukhari. Jadi Imam Muslim maupun Imam Bukhari itu dalam mendapatkan hadis tidak langsung dari Nabi, tetapi beliau mendapatkan hadis dari para sahabat. Ini silsilahnya. Oke, sampai sini sudah ada gambaran ya sebetulnya ya. Kita lanjut. Kita tadi akan membahas tentang unsur hadis. Apa sih unsur itu? Bagian yang ada dalam hadis itu sekali itu Mbak Ibu. Jadi unsur itu kalau secara umum itu adalah komponen atau bagian penting dari sesuatu. Sedangkan kalau dihubungkan dalam sebuah hadis, unsur hadis adalah komponen-komponen dasar yang harus ada dalam sebuah hadis agar dianggap sahih. Jadi kalau unsurnya itu tidak terpenuhi, unsur penyusunannya itu tidak terpenuhi, maka itu bukan sebagai hadis yang sahih. Nah, sekarang kira-kira unsur hadis itu ada berapa sih, Bu? Unsur hadis itu ada 3. Apa saja Nana? Silahkan disebutkan. Ada sanad, matan, rawi. Bagus sekali. Nah, di sini seumpama hadis itu cuma ada matanya saja, maka ini belum disebut sebagai hadis yang sahih. Begitupun juga kalau cuma ada sanad ya, maka itu juga belum disebut sebagai hadis yang sahih. Maka dari itu hadis itu harus memenuhi 3 unsur penyusunan ini. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan satu persatu dari unsur-unsur ini. Pertama yaitu sanad. Sanad secara bahasa artinya sesuatu atau sandaran yang dapat dipercaya. Sedangkan secara istilah, sanad adalah rangkaian urutan orang-orang yang dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadis. Nah, kalau digarisbawahi, di sini dijelaskan urutan orang-orang. Jadi artinya kan bukan hanya satu orang ya, tapi banyak ya di sini urutan orang-orang. Oke, nah di sini Ibu akan memberikan sebuah hadis yang dimana yang Ibu kasih start di buku ini merupakan contoh sanadnya. Oke, Ibu akan baca kemudian diturunkan ya. Hadatsana Muhammad ibnu Bashar. Hadatsana Muhammad ibnu Bashar. Qala hadatsana Yahya ibnu Sa'id. Qala hadatsana Yahya ibnu Sa'id. Qala hadatsana Syu'bah. Qala hadatsana Syu'bah. Qala hadatsani Abu Daya. Qala hadatsani Abu Daya.
An Anas bin Malik An Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada Abu Hurairah dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru saja yang kalian baca tadi itu adalah contoh dari sanad. Tadi kalau membaca yang artinya kan nama-nama orang ya. Ya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwa sanad itu adalah nama urutan nama-nama orang yang meriwayatkan hadis. Dan di sini kalau diceritakan itu kayak gini. Muhammad bin Bashar itu mendapatkan hadis dari Yahya bin Sa'id. Kemudian Yahya bin Sa'id mendapatkan hadis dari siapa? Dari Syu'bah. Syu'bah mendapatkan hadis dari Abu Hurairah. Terus Abu Hurairah dapat dari Anas bin Malik. kemudian Anas bin Malik mendapatkan hadis langsung dari Nabi. Jadi ceritanya, kalau dibalik ceritanya berarti Nabi itu menceritakan kepada Anas bin Malik, Anas bin Malik menceritakan kembali kepada Abu Hurairah sampai kepada Muhammad bin Bashar. Sampai di sini awal ceritanya sudah dapat dipahami ya. Insyaallah. Kita lanjut. Nah, unsur yang kedua itu adalah matan. Matan secara bahasa adalah punggung jalan atau bagian tanah yang keras. Sedangkan secara terminologis, matan adalah redaksi atau sabda Nabi Muhammad. Artinya, matan itu adalah isinya hadis pesan yang akan disampaikan oleh Nabi. Nah, ini ada contohnya. Yang Ibu kasih stabil warna kuning ini merupakan contoh dari matanya ya. Beda baca. Yasiru wala tuasiru wa basiru wala tunafiru. Tadi baca bersama-sama. Yasiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Oke, artinya Mbak Dika dibaca yang mana aja. Permudahanlah dan jangan bersedih, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Oke, itu bisa. Itu sekali. Jadi yang dibaca kalian tadi itu merupakan contoh dari matan pesannya Nabi bahwa Nabi itu berpesan untuk semua umat Islam agar selalu berdoa semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Itu pesannya atau matannya dari sebuah hadis. Dan kemudian yang kedua adalah rawi. Rawi di sini dapat diartikan sebagai orang yang meriwayatkan hadis atau orang yang mampu mengumpulkan dan mengumpulkan sebuah kitab. Rawi di sini itu individu, perorangan. Kalau sanad tadi kan rangkaian orang. Kalau rawi itu adalah perorangan, individu ya. Jadi cuma ada satu. Nah, di sini. Bu, ini kenapa pokok ruang Bukhari ini ditaruh di bawah terus ada burungnya di sini? Ini bunyi maksudnya. Ruang Bukhari ini ditaruh di sini karena ruang Bukhari itu dalam mendapatkan dari sini langsung dibukukan, tidak disampaikan kepada temannya atau orang lain, langsung dibukukan. Makanya namanya itu ditaruh di bawah terus dispesialkan dikasih burung itu, tidak dijadikan satu sama yang atas sama Muhammad bin Bashar itu tidak, karena ruang Bukhari dalam menerima hadis langsung dibukukan. Jadi kalau kalian ingin mencari hadis tentang permukaan Rasul tadi, cari kitabnya siapa? Cari kitabnya Bukhari. Betul sekali, ya betul. Nah, tidak semua orang itu bisa menjadi rawi. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Di sini ada 6. Pertama yaitu adil. Adil di sini itu artinya bukan seperti yang kalian sudah ketahui, adil dalam menimbang sesuatu, adil dalam menimbang itu tidak. Adil di sini itu artinya orang tersebut mampu beristiqomah dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Artinya mampu menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan mampu menjauhi larangan dari Allah. Kedua yaitu muslim. Otomatis jika periwayatnya itu non muslim maka hadisnya juga palsu. Ketiga itu adalah dalil. Keempat yaitu berakal. Kelima tidak pernah dilakukan perbuatan dosa kecil maupun dosa besar. Dan yang keenam terakhir itu adalah dalil. Nah, di sini itu artinya adalah orang yang mampu atau yang memiliki hafalan yang tinggi dan mampu menjaga hafalannya serta mampu menjaga kitab-kitab Allah. Seperti itu. Dan di sini ada beberapa persyaratan yang harus kalian ketahui ya. Nah, di sini ada daftar para sahabat yang mampu meriwayatkan hadis yang sangat banyak. Pertama ada Abu Hurairah yang mampu meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Dan terakhir ini ada rijalul hadis. Apa sih rijalul hadis itu? Rijalul hadis
Di sini ibu sengaja beri kasih warna putih, kuning, dan merah. Saya harap kalian tahu ya apa maksudnya ya. Oke, kita baca dulu sebelum bertanya. Hadatsana Humayd bin Abdullah ibnu Zubair. Itu kan? Hadatsana Humayd bin Abdullah ibnu Zubair. Qala hadatsana Sufyan. Qala hadatsana Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Qala hadatsana Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Qala akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim al-Aini. Qala akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim al-Aini. Annahu sami'a Al-Qamata bin Waqqas al-Laythi yaqulu Sami'tu Umar Khattab radhiyallahu anhu ala dari qala Sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi Rawahul Bukhari. Artinya ya, telah menceritakan kepada kami Al-Humayd bin Abdullah bin Az-Zubair. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id sampai kepada Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kalau dibaca tidak benar. Semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin ibadahnya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Oke, betul sekali. Nah, di sini yang warna kuning ini maksudnya apa ya? Mata, benar. Kalau yang warna putih? Sana. Oke, terus kalau kita ingin mencari hadis ini, carinya di kitabnya siapa? Kitabnya Imam Bukhari. Oke, betul sekali. Oke, saya anggap kalian sudah paham ya. Nah, di sini ada mufradat. Ibu yang akan membacakan Arabnya, kemudian kalian terjemahnya. Lebih cepat ya, ya. Yaqulu. Dia berkata, Al-Nala. sesungguhnya Al-Nalu. amalan-amalan Binniyati. niatnya Likulli. bagi setiap Amri. orang Au. atau Yusibuha. yang ingin dicapai Imro'atin. wanita Dan ibuha. dia menikahinya Hijratuhu. hijrahnya Dunia. dunia. Oke. Nah, karena kita itu sudah lama tidak belajar tajwid, ibu akan cek kemampuan tajwid kalian. Kira-kira masih ingat atau enggak? Di sini ada sebuah hadis yang saya kasih warna kuning ini, makanya aku mencari unsur tajwidnya 3 saja. Ya, Ada mata ini iya mana enggak tahu? nama namanya itu ada artinya inna itu bina Mana benar? inna itu bina kemudian apa itu pamangkana itu ada sukan juga mengkafi itu Iya, betul sekali. Sudah 3 ya tadi ya? Oke. Karena kalau kita sudah kau habis, jadi cukup 3 saja.
Itu tadi kita sudah mempelajari tentang apa hadisnya. Sekarang ibu akan menyampaikan kandungan suratnya. Kandungannya dari kandungan dari hadisnya tadi itu adalah bahwasanya kalau kita itu menyiapkan segala sesuatu, kalau kita itu berbuat sesuatu itu harus berdasarkan niat. Iya. Seumpama kalian datang ke sekolah ini niatnya untuk mencari ilmu atau apa? Kalau niatnya untuk mencari ilmu, maka yang akan kalian dapatkan itu adalah ilmu. Tetapi kalau niatnya Mbak Iman ke sini untuk mencari jajan atau untuk bermain-main, maka yang didapatkan ya jajan. Jadi usahakan mulai sekarang kalau berbuat sesuatu itu niatkan kepada kebaikan, niatkan untuk mendapatkan ridho Allah agar dipermudah dalam urusan dunia maupun akhirat. Seperti ini ayat ini juga menegaskan seperti hadis tadi. Niat dunia ya. Wala umiru bisa sebentar. Kalau fokus. Wala umiru illa liya'budullah wa mukhlisina lahud-din. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya, tapi ibu rangkum. Biasanya tadi unsur-unsur hadis ada berapa? Ada tiga. Ada sanad, matan, rawi. Sanad tadi adalah ulama-ulama yang meriwayatkan hadis. Kalau matan terus yang terakhir itu rawi. Rawi tadi adalah orang yang membawakan hadis. Jadi kalau sanad itu orangnya banyak, kalau rawi itu untuk melihat kemampuan kalian itu akan memberikan tugasnya yaitu membuat video pembelajaran. Di sini sekalian saya minta untuk membuat video pembelajaran tentang unsur-unsur hadis tadi, dijelaskan di video tersebut, kemudian kalian upload di YouTube kalian dan linknya dikirim di grup kelas. Oke? Sampai sini sudah paham? Silahkan buat sekreatif mungkin, tetapi tetap fokus dalam menjelaskan. Tidak boleh membaca, harus jelas dalam membacanya ya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Belum. Berarti ya, oke? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ibu menutup pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan selama pembelajaran jika ibu terdapat kesalahan, ibu mohon maafnya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.